Berjumpa lagi 3 Jam Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 9 tanaman pembawa kekayaan menurut Islam tercantum di Al-Quran. Sebelum berlanjut jangan lupa subscribe dulu ya, biar tidak ketinggalan info menarik lainnya dari 3 Jam Channel. Oke, kita simak saja videonya. Apakah ada tanaman pembawa kekayaan menurut Islam? Sebenarnya Islam tidak mengenal hal-hal seperti itu, semuanya berdasarkan usaha manusia itu sendiri dan ridha Allah. Tak ada yang diciptakan karena sia-sia. Setiap yang tercipta memiliki arti hidup masing-masing. Al-Quran sebagai pedoman hidup Muslim, mencantumkan beberapa tanaman yang memiliki banyak manfaat bagi manusia. Ini dibenarkan oleh penelitian modern, bahwa tanaman-tanaman yang disebutkan dalam Al-Quran memang benar kaya akan manfaat. Maka tak jarang tanaman-tanaman tersebut dijadikan komoditas jual beli untuk mendatangkan kekayaan. Mau tahu apa saja tanaman yang dapat membawa kekayaan berkat manfaatnya yang kaya? Simak daftar tanaman pembawa kekayaan menurut Islam. 1. Tin. Demi buah tin dan buah zaitun. Qs. Tin. 1. Tanaman pembawa kekayaan dalam Islam yang pertama adalah tin, sebab tanaman ini merupakan tanaman istimewa yang disebutkan khusus dalam Al-Quran. Tin, dalam bahasa Latin Ficus carica, merupakan tanaman yang populer di dunia Islam karena manfaatnya bagi kesehatan sangat banyak. Oleh sebab itu buah ini memiliki popularitas yang tinggi di masyarakat dan sudah banyak juga yang membudidayakan tanaman ini untuk dijual. Harga jualnya sendiri bukan main, termasuk memiliki nilai jual yang tinggi. 2. Zaitun. Selain tin, zaitun juga merupakan tanaman pembawa kekayaan yang juga disebutkan berulang kali dalam Al-Quran. Manfaat zaitun sudah tidak dapat diragukan lagi karena berabad-abad telah dikenal sebagai tanaman yang membawa banyak manfaat. Bahkan zaitun dikenal sebagai tanaman yang bisa mencegah kanker dan penuaan dini. Faktor inilah yang menjadikan zaitun sebagai komoditas jual beli yang besar, baik harga bibit, buah, hingga olahannya memiliki nilai jual yang tinggi. 3. Kurma. Tanaman kurma memiliki sejarah yang panjang dalam sejarah Islam dan buahnya terkenal sebagai santapan di bulan Ramadan. Kurma banyak dibudidayakan di Timur Tengah dan banyak juga jenis kurma yang diekspor ke Indonesia untuk memenuhi kebutuhan di bulan Ramadan. Sebenarnya tanaman kurma sudah banyak dibudidayakan di Indonesia dan benar-benar bisa tumbuh. Sayangnya, kurma yang ditanam di Indonesia tidak berbuah sebanyak yang ditanam di daerah Timur Tengah. 4. Anggur. Tanaman anggur banyak dikisahkan dalam beberapa surat di Al-Quran. Buah anggur diriwayatkan sebagai buah yang sangat disukai Rasulullah karena memberikan banyak manfaat bagi kesehatan. Di antara manfaat itu adalah menyehatkan jantung, menjaga kesehatan mata, mengurangi risiko kanker, sampai dengan menjaga kesehatan otak. Buah anggur memiliki peminat yang banyak, jenis buah anggur pun juga banyak. Beberapa jenis buah anggur yang dijual di pasaran bahkan memiliki harga yang jual yang tinggi. 5. Pisang. Siapa yang tak suka buah pisang? Baik itu dimakan utuh atau menjadi olahan, peminat pisang sangat tinggi. Bukan hanya pisangnya saja yang memiliki nilai jual, jantung pisang dan daunnya juga memiliki nilai jual. Pisang, menurut penelitian, adalah sumber gizi yang hampir sempurna karena mengandung 6 nutrisi, air, gula, vitamin, protein, lemak, dan mineral. Selain itu, pisang bisa disebut sebagai tanaman pembawa hoki karena banyak sekali manfaat yang bisa diperoleh dari tanaman ini. 6. Delima. Delima juga menjadi satu tanaman pembawa berkah yang disebutkan dalam Al-Quran karena memiliki manfaat yang kaya. Manfaat buah delima sangat luas, baik itu untuk kesehatan maupun kecantikan tubuh. Di pasaran, buah dari tanaman delima memiliki peminat yang tinggi. Rentang harganya pun bervariasi, dari mulai puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah. 7. Bawang merah dan bawang putih. Kedua bumbu dapur ini harganya suka naik turun, sekalinya naik pasti tinggi. Manfaat dari kedua bumbu dapur ini sangat banyak dan menjadi bumbu wajib dalam masakan tertentu. Maka dari itu budidaya bawang tidak ada pernah matinya karena kebutuhan masyarakat akan bawang juga sangat tinggi. 8. Bidara. Bidara merupakan salah satu tumbuhan yang juga disebutkan dalam Al-Quran, tepatnya dalam surat Al-Waqiah ayat 28. Tumbuhan ini sering diambil daunnya untuk digunakan sebagai obat herbal yang dinilai ampuh mengatasi berbagai jenis gangguan kesehatan. Bahkan daun bidara sendiri dinilai bisa mengeringkan luka diabetes, mempercepat penyembuhan luka, meredakan wasir, meredakan gangguan lambung, sampai dengan mengobati keputihan. 9. Kacang adas. Selain dikenal sebagai oleh-oleh khas tanah suci, ternyata kacang adas juga disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 61 sebagai tanaman pembawa keberuntungan. Jenis kacang ini ternyata juga memiliki sejarah yang panjang dalam agama Islam dan disebut-sebut merupakan makanan yang dibenci kaum Yahudi.
Terlepas dari hal itu, ternyata kacang adas merupakan salah satu jenis kacang-kacangan yang memberikan banyak manfaat baik untuk kesehatan. Itu tadi tanaman pembawa rejeki, gimana apakah tertarik untuk menanamnya? Jangan lupa berkomentar, semoga ini bermanfaat dan menambah wawasan.